yang berikutnya yang ba adalah syurutul mashi 'alal khuffain. Syarat-syarat ya mengusap pada sepasang sepatu. Wa ma fi ma'nahuma, dan yang semakna dengan al-khuf atau sepatu itu. Di sini ada beberapa syarat ya, ada 7 syarat disebutkan. Yang pertama yaitu an yalbasahuma ala taharah. Seseorang mengenakan sepatu tersebut ya dalam kondisi dia sudah suci, sudah memiliki wudu, berdasarkan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, ya, hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Beliau menceritakan, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Suatu saat aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar. Fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Ya, kemudian ya maksudnya datang waktu salat dan aku menundukkan badanku untuk bermaksud mencopot kedua khuf beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Da'huma, biarkan ya, kamu jangan copot maksudnya, karena sungguh aku telah memakainya dalam kondisi maksudnya aku sudah suci. Ya. Tentunya selain khufnya juga harus suci juga. Ya, nanti ada di syarat berikutnya. Lalu famasaha alaihima. Ya, Nabi SAW mengusap sepasang sepatunya itu. Yang kedua, an yakunal mashu fil hadatsil asghar. Ini syarat yang kedua. Jadi pengusapan pada sepatu itu ya itu karena sebabnya dia berhadas, tapi hadasnya hadas asghar, hadas kecil. Karena kalau nanti sebabnya batal wudunya itu dengan sebab hadas akbar seperti junub, maka itu batal syariat memakai khufnya, harus dicopot khufnya ya, harus mandi dia. Tapi kalau hadasnya hadas asghar, inilah yang nanti dia berwudu, kemudian ketika mencuci kaki maka tidak perlu mencopot khufnya, cukup mengusap pada bagian atas khuf atau sepatu tersebut. Ya. Berdasarkan hadis Safwan bin Assal radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran an la nanzi'a khifafana thalathata ayamin wa layaliyahunna illa min janabatin walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Kata Safwan bin Assal radhiyallahu taala anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perintahkan kita ya, kalau kita safar dan kemudian maksudnya pakai khuf ya, itu kita tidak perlu mencopot khuf kita ya, jangka waktunya bagi musafirin itu thalathata ayamin wa layaliyahun, 3 kali 24 jam ya, 3 hari 3 malam. Itu kalau musafir. Kalau mukim berapa? Sehari semalam ya, 24 jam saja. Illa min janabah. Nah, kecuali kalau di tenggang waktu itu junub, maka batal ya, syariat mengusap sepatunya itu batal, dia harus copot, dia harus mandi. Walakin akan tetapi yang dibenarkan adalah dengan sebab hadas asghar. Apa saja diantaranya min ghaid. Ghaid itu buang air besar, wa baul, buang air kecil, wa naum, dengan sebab tidur ya, maksudnya tidur yang mustaghrib, tidur yang lelap, yang pulas, yang membatalkan wudu.
Berarti fala yajuzul mashu fil janabah. Tidak boleh atau tidak berlaku lagi ya mengusap sepatu itu ketika orang terkena junub. Wala fi ma yujibul ghusla, dan dalam hal-hal yang mewajibkan dia harus mandi. Nah itu. Ya, jadi al-mashu alal khuffain, mengusap sepasang sepatu itu hanya berlaku pada hadas asghar saja. Syarat yang ketiga, an yakuna al-mashu fil waqtil muhaddad syar'an. Ya, pengusapan pada sepasang sepatu itu adalah ya di dalam tenggang waktu yang ditetapkan secara syar'i. Wa huwa, yaitu perinciannya adalah yaumun wa lailatun lil muqim, sehari semalam bagi yang muqim, ya. Berarti bagi yang ya tinggal tidak safar, wa salasatu ayamin bilayaliha lil musafir, dan 3 hari 3 malam atau 3 kali 24 jam bagi orang yang safar. Li hadithi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan ini berdasarkan hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu qala, beliau menjelaskan, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 ayamin wa layaliyahunna lil musafiri wa yawman wa lailatan lil muqimi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan, memberikan batasan bagi orang yang mengusap sepatu itu dan dia musafir itu 3 hari 3 malam, ya. Dan kalau dia muqim itu sehari semalam. Dan juga berdasarkan hadis Safwan bin Asal yang tadi barusan di nomor 2, ya, yang sudah lewat, dan juga berdasarkan hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya annahu rakhasa lil musafiri 3 ayamin wa layaliyahun, ya sama bahwasanya Nabi memberikan rukhsah untuk melaksanakan syariat mengusap sepatu itu 3 hari 3 malam bagi musafir, walil muqimi yauman wa lailatan, dan bagi yang mukim sehari semalam. Wa idza tatahhara falabisa khuffaihi an yamsaha alaihima. Ya, ini syaratnya ya, apabila seseorang telah bersuci, berwudu, lalu dia memakai sepatunya, nah selanjutnya itu dia kalau batalnya dengan sebab hadas asghar, itu tinggal ketika berwudu pas mencuci kakinya tidak perlu dicuci kakinya karena dia pakai khuf, cukup diusap saja, al-mashu alal khuffain. Wa hadhihi al-muddatu 'ala as-sahih tabna. Ini di sini antum harus paham ya, dimulai ya waktunya itu adalah ketika kapan? Min awwali marratin ya masaha ba'da al-hadath. Ya, sejak pertama kali dia mengusap setelah dia berhadas. Jadi begini, ya, kalau antum ingin praktekkan syariat ini karena antum ingin safar misalkan, ya, pagi-pagi habis subuh ya misalkan antum berwudu, mau berangkat safar itu berwudu, habis wudu antum pakai apa? Sepatu. Pakai sepatu. Ya, terus berangkat safar. Nah, antum ketika safar ya batal ketika menjelang sholat zuhur misalkan. Batal ketika menjelang apa? Sholat zuhur. Maka antum tinggal berwudu saja, dan nanti pada saat mencuci kaki karena masih pakai sepatu, maka usaplah apa? Sepatu itu tadi, dan sejak itulah terhitung ya syariat al-mashu alal khuffain, sejak wudu pertama dengan sebab batal tadi ya, 3 hari ke depan, 3 hari 3 malam, 3 kali 24 jam ke depan. Begitu cara menghitung ya waktunya. Makanya dikatakan di sini wa hadhil muddatu ala sahih, ya berarti ada khilaf ulama. Itu mulai tabtadi'u min awwali marratin
ya, masaha ba'dal hadathi, atau min awwali marrati mashin ba'dal hadathi. Jadi ketika pertama kali dia berhadas, kemudian dia wudu pertama kali sudah pakai sepatu, dan pertama kali juga dia saat itu mengusap sepatunya. Nah, saat itulah dihitungnya, permulaannya dari situ. Wa tantahi bi 24 sa'atan bin nisbati lil muqim. Nah itu, dan selesainya kalau dia mukim itu 24 jam sejak itu. Jadi nanti selesainya itu besoknya waktu yang sama. Tadi kan batalnya menjelang apa? Zuhur. Itu terus ya sampai besok saja kalau mukim, karena cuman berapa hari? Sehari semalam, alias berapa jam tadi? 24 jam. Ya. Jadi misalkan habis berwudu mau sholat duhur, dia sholatnya tentu pakai sepatu. Nanti terus dia lanjutkan safar kali kalau dia safar. Kalau dia mukim ya dia mungkin seputar rumahnya saja. Nanti pas habis duhur dia batal lagi. Ya, maka dia tetap pakai sepatu. Nanti menjelang asar tinggal wudu lagi, mau sholat asar, dan cukup apa? Mengusap lagi. Begitu aja terus. Sampai kapan tadi? Kalau mukim sehari semalam, 24 jam. Kalau musafir berarti 3 kali 24 jam. Jadi kalau misalkan ini hari apa ini? Sabtu ya. Sabtu siang tadi misalkan mulainya pas duhur, nanti selesainya itu kalau mukim besok Ahad siang juga. Nah kalau musafir berarti hitungnya 3 hari. Berarti Ahad, Senin, Selasa. Antum bayangkan 3 hari pakai sepatu ya. Nah itu bagi musafir. Betah tidak antum? Ya. Begitu. Dan itu ingat batalnya karena sebab hadas apa? Asghar. Nah, misalnya musafir atau mukim di rentang waktu tadi, kalau mukim satu hari satu malam itu di rentang waktu itu junub, misalkan mimpi basah atau berhubungan dengan istrinya, ya batal sudah. Syariat mengusap sesuatunya batal, karena dia harus apa? Mandi. Dia harus mencopot sepatunya dan dia mandi. Begitu cara menghitungnya ya. Syarat yang keempat tadi belum selesai di situ. Jadi 24 sa'atan bin nisbati lil muqim, 24 jam bagi yang muqim, wasnataini wa sab'ina sa'ah, 72 jam bagi bin nisbati lil musafir, bagi yang musafir. 70 jam itu apa? Dari mana ini? Ya 3 kali 24. 3 kali 24 sama dengan 72, atau 3 hari 3 malam. Yang keempat, an yakuna al-khuffani awil jawrabani awil imamati tahiratan. Syarat yang keempat, sepasang sepatu itu sendiri atau sepasang kaos kaki atau imamah itu sorban ya. Sorban, imamah itu sorban yang dari kain yang diputar-putar ya, dipasangnya itu dililitkan di kepala, diputar-putar, itu namanya imamah. Itu semuanya harus tahirah, harus suci ya. Berarti apa mafhumnya, mafhum mukhalafahnya? Fa in kanat najisatan, kalau sepatunya najis ya, atau kaos kakinya atau imamahnya, maka fa innahu la yajuzul mashu 'alaiha. Ini tidak boleh diusap ya, tidak berlaku, tidak sah. Syariat ini tidak sah ya. Dan tahir di sini, suci di sini ada 2 maksud, ada 2 macam. Karena suci ini artinya lawan dari najis dan lawan dari sesuatu barang yang terkena najis. Jadi ada 2 macam. Suci di sini adalah dia harus suci bahannya,
Ya, jadi sepatunya nggak boleh dari kulit babi. Itu biar antum cuci pakai air laut semuanya tidak akan suci dia. Ya. Dan sepatunya suci pada asalnya seperti sepatu yang terbuat dari kulit sapi misalkan atau kulit unta, tapi terkena najis. Nah, ini juga tidak boleh dipakai. Jadi betul-betul harus apa? Suci. Wan najisu najisul aini kama law kanatil khifafu min jildi himar. Ya, ini dicontohkannya di sini. Najis yang dimaksud adalah najis secara ainnya. Barangnya itu, bahannya itu terbuat dari sesuatu yang najis. Seperti misalkan di sini terbuat dari kulit keledai. Ya. Kulit keledai. Ini najis. Dan mutanajis, jadi ada najis, ada mutanajis. Mutanajis itu berarti barangnya, bahannya itu tidak najis, akan tetapi terkena sesuatu yang apa? Najis. Jadi contohnya apa? Mutanajis itu kama law kanat min jildi ba'ir, misalkan sepatunya terbuat dari kulit unta. Kulit unta tidak najis, atau kulit kambing atau kulit sapi tadi. Lakin asobatha najasa, akan tetapi terkena najis. Ya misalkan dijilat sama anjing misalkan, atau terkena najis, ya terkena kotoran manusia nginjek itu, ya ya. Tai ayam tidak najis, hanya kotor saja, ya. Demikian pula tai kambing, demikian pula tai atau kotoran sapi, ya. Kotoran orang najis tidak? Najis, ya. Illa annal mutanajjisa idza tahara jazal masu alaihi wassalatu fi. Nah, kalau yang pertama tadi yang betul-betul ainnya, bahannya, barangnya, zatnya itu najis, itu memang sudah nggak bisa diapa-apakan, ya. Dicuci pun tidak jadi suci. Tadi, ya, kata para ulama, lau sukiba alaihi ma'ul bahri kullu ma taghayyar. Seandainya air laut disiramkan ke kulit babi itu semuanya, tidak akan membuatnya menjadi apa? Suci. Ya, jadi yang bisa dipakai itu yang jenis kedua, yaitu yang zatnya itu suci, namun dia terkena apa tadi? Najis. Maka bersihkan dulu, cuci dulu dari najis itu tadi, baru nanti dipakai. Begitu. Itulah yang nanti boleh dipakai, diusap, dan dia sholat dengan sepatu itu. Dan ini semua berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau mengatakan, ini hadis sahih dalam Sunan Abi Dawud dan yang lain-lain. Beliau menceritakan, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi idh khala'ana alaihi fawada'ahuma an yasarihi. Jadi satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami salat para sahabat radhiyallahu anhum. Tiba-tiba di tengah salat itu beliau melepas, ya, sepasang sendalnya, dan beliau, ya, letakkan sendalnya itu di samping kirinya. Falamma ra'a dzalikal qaum al-qaumu alqaw ni'alahum. Ya, ketika para sahabat, ya, kaum melihat perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, ya, ketika salat, para sahabat pun ikutan membuka sendal-sendal mereka, mencopot. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu qala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai dari salatnya, maka beliau pun bertanya kepada para sahabat, ma hamalakum ala ilqaikum ni'alakum, apa yang membuat kalian juga melepas sendal-sendal kalian? Ya, mereka dengan simple menjawab, ya, dan ini menunjukkan para sahabat sekali lagi ittiba'nya luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjawab, ra'aina ka alqaitana alaik fa alqaina ni'alana. Ya, kami melihat engkau melepas sepasang sendalmu, ya kami juga ikutan melepas sendal-sendal kami, ya Rasulullah. Maka Nabi pun menjelaskan. Di sini Nabi menjelaskan, faqala Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, inna Jibril alaihi salam atani fa akhbarani anna fihi ma qadaran. Itu sebabnya karena Jibril ketika salat tadi datang kepadaku, mengkabarkan kepadaku bahwasannya pada sepasang sendalku itu ada najis, ya, ada kotoran atau najis, ya. Waqal, dan Nabi pun akhirnya menjelaskan juga, idza jaa ahadukum ilal masjid falyanzur fa in ra'a fi na'alaihi qadaran aw adan falyamsahhu bil ardi wal yusalli fihima. Jadi apabila salah seorang di antara kalian ya ingin salat di masjid, maka lihat, cek dulu, lihat, ya, maksudnya di sendalnya itu atau di sepatunya itu. Fa in ra'a fi na'alaihi qadaran, kalau ternyata dia cek, dia lihat di sepasang sendalnya atau sepatunya itu ada najis, au adzan falyamsahhu bil ard, maka cukup gosokkan di tanah. Kemudian dia tinggal wal yusalli fihi, dia boleh salat pada atau memakai sepasang sendal tersebut. Nah, dari hadis ini disimpulkan bahwa wa hadza yadullu ala annahu la yajuzu an yusalla fi ma fihi najasah. Ya, hadis ini menunjukkan tidak boleh seseorang salat dengan sesuatu, ya, terkhusus di sini adalah sepatu atau sendal yang di situ ada najisnya. Wali anna an-najisa idza masaha alaihi bil ma'i, idza musiha alaihi bil ma'i talawatha bin najasah, ya, fala yasihul mashu alaihi. Dan karena juga najis itu kalau justru diusap dengan air, yang malah kemana-mana najisnya, tidak bersih. Jadi harus dibersihkan dulu sebelum dipakai, ya, harus, atau digosokkan ke tanah tadi, bukan diusap pakai air. Fala yasihul mashu alaihi, ya, maka tidak sah mengusap pada sepatu yang terkena najis. Syarat yang kelima, an yakuna satiran li mahallil fardhi. Ini syarat sepatunya. Jadi sepatunya itu satiran, menutupi mahallil fard, ya, tempat yang atau bagian kaki yang memang harus tertutupi, yaitu terkhusus punggung kaki, ya, punggung kaki dan juga tumit. Ini banyak khilaf, ya, batasan khuf itu seperti apa, tapi yang jelas, ya, bagian punggung kaki itulah yang harus tertutup. Itu khuf yang dikatakan khuf. Dan juga dikatakan wa an yakuna safiqan. Safiqan itu tebal bahannya. La yasiful basyrata, tidak, ya, memperlihatkan atau tidak terlihat kulit kakinya itu transparan, misalkan, ya, sepatunya atau kaos kakinya. Jadi sangat tipis, ini tidak boleh. Tapi wa yu'fa 'anil khuruqil yasira. Wa yu'fa itu dimaafkan kalau ada sedikit bolong, ada sedikit lubang, tapi yasirah saja. Yasirah itu sedikit. Jadi tidak sampai sepatunya itu mangap begitu, ya. Itu sudah enggak sah itu. Wa qad rajjaha al-qawla bihadha syarti al-'allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Dan yang merajihkan sifat sepatu seperti ini adalah diantaranya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Yang keenam, yaitu an yakuna mubahan la maksuban. Jadi sepatunya itu atau khufnya itu adalah sesuatu yang sifatnya mubah dalam pemakaiannya. Jadi bisa milik sendiri, ya,
ataupun dipinjami oleh orang lain, ini boleh. La maksuban, bukan sepatu yang dapat maksub, dapat gosop, ya, dapat ngerampas atau dapat nyolong, ya. Wala hariran lirajul, atau juga, ya, bahan sepatunya tidak boleh terbuat dari harir bagi laki-laki, karena itu tidak mubah. Ini mubahnya bagi kaum wanita, harir. Wala masruqan, yaitu tidak boleh juga dari hasil mencuri. Dikatakan fa'inal muharram naw'an. Al-muharram naw'ani. Sesuatu yang haram itu ada dua macam. Yang pertama muharramun likasbihi, haram karena perolehannya, cara memperolehnya. Ya, seperti apa? Kal maksub wal masruq. Ya. Jadi dia mendapatkannya itu dengan sebab merampok atau merampas atau mencuri. Ya, contoh seperti makanan, beras, nasi atau buah-buahan yang halal, yang zatnya halal. Akan tetapi kalau dia dapatkan dari mencuri, jadi apa hukumnya? Haram. Jadi tidak boleh dan tidak halal dimakan. Padahal hukum aslinya halal. Dan jenis haram yang kedua itu muharramun li'ainihi, karena ainnya tadi, ya, zatnya, seperti harir lirrajul, ya, kain sutra bagi kaum laki-laki, maka ini tidak boleh dipakai walaupun itu hanya sekedar khuf, ya, bukan pakaian. Wa kadza ittikhadhu ma fihi suwarun lidzawatil arwah. Demikian pula, ya, sesuatu yang di situ ada gambar-gambar makhluk bernyawa di sepatunya itu. Ada ya sepatu yang bergambar makhluk bernyawa itu. Sepatunya gambar orang misalkan, ya, di sepatunya ada gambar hewan. Ini tidak boleh. Fala yajuzu an yumsaha ala hadaini naw'ain. Maka tidak boleh mengusap pada jenis sepatu yang seperti itu. Iya. Kenapa? Li'anna al-mas'a 'ala al-khuffaini rukhsah. Karena mengusap pada sepatu itu adalah rukhsah, fala tustabahu bihil ma'siyah. Berarti tidak boleh dengan sebab maksiat. Dan maksiat itu haram. Wa li'anna al-qawla bil jawazi muqtadahu iqraru hadzal insani 'ala lubsi hadzal muharram. Dan juga karena kalau kita katakan boleh orang memakai sepatu dari hasil mencuri, ya, misalkan ini akan menyebabkan atau konsekuensinya ini nanti akan dikhawatirkan banyak orang, ya, atau dikhawatirkan orang menyepelekan, ingin mempraktekkan syariat mengusap sepatu tapi sepatunya dari mencuri atau dari sesuatu yang tidak halal. Wal muharramu yajibu inkaruhu. Dan sebab yang ketiga alasannya karena sesuatu yang haram wajib diingkari. Berarti di sini sebetulnya ada khilaf, ya, akan tetapi ini yang dirojihkan oleh penulis. Dan syarat yang terakhir, yang ketujuh, yaitu an la yunza'a ba'dal mashi qabla inqida'il muddah. Sepatu yang sudah dipakai, ya, setelah dia bersuci, punya wudu, itu tidak boleh dilepas lagi sebelum selesai masanya. Ya, tadi kalau orang yang mukim 1 hari 1 malam, yang musafir 3 hari 3 malam. Jadi kalau bagi mukim belum 24 jam sudah dicopot, ya berarti sudah batal, ya. Fa in khala'a khuffaihi aw ma fi ma'nahuma. Nah, itu kalau dia melepas, ya, sepasang sepatunya itu atau yang semakna dengannya seperti jawrab tadi, kaos kaki, ba'dal masyi alaihima, setelah dia mengusap tapi belum selesai waktunya, ya, belum 24 jam bagi mukim dan belum 72 jam bagi musafir, maka itu batal. A'adal wudu ma'a ghuslir rijlain. Dia kembali ke hukum asalnya, yaitu berwudu
dengan mencuci kakinya, ya. Berarti mengulangi lagi kalau mau dia praktekkan itu, ya. Warajjaha hadzal qaul al-Imam al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Di sini penulis banyak menukilkan tarjihatnya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, karena memang beliau adalah gurunya, ya, gurunya penulis ini, gurunya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah. Dua-duanya sudah meninggal. Syekh bin Baz sudah meninggal, penulis kitab ininya juga sudah meninggal. Dan ini penulis kitab Salatul Mu'min, ini penulis kitab Hisnul Muslim yang sangat masyhur, ya, dan diterjemahkan banyak sekali dalam berbagai bahasa. Wa hunaka ba'du syurut, dan selain 7 syarat ini ada syarat-syarat yang lain, dzakaraha ba'du ahli ilmi, disebutkan oleh sebagian ulama, tapi laisa 'alaiha dalilun au tadkhulu fi ma sabaqa, kebanyakannya tidak ada dalilnya atau sudah masuk kepada syarat-syarat yang tadi disebutkan.